Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa duduk di tempat ini, kita bisa belajar di tempat ini, dan itu semua adalah karunia, semata-mata karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk kita mensyukurinya. Ya, karena banyak-banyak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin menambah dari kenikmatannya. Jadi kalau kita banyak bersyukur karena kita bisa duduk di tempat ini belajar, itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin memudahkan urusan kita di dalam belajar. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin kita, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambahkan nikmat itu. Jadi kalau kita bersyukur di dalam belajar, ya, bisa mondok, ya, berarti itu artinya tanda kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan dari nikmat tersebut. Ya, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, dimaklumi di dalam kehidupan ini tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih agung melebihi daripada mempelajari ilmu agama. Kenapa demikian? Karena paham terhadap ilmu syar'i itu adalah kunci dari segala kebaikan. Iya. Siapa yang diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam agama ini, maka itu adalah kunci dari segala kebaikan. Kebaikan di dunia ataupun kebaikan di negeri akhirat. Oleh karena itu, di dalam hadis yang datang dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuknya kebaikan, maka dia pasti akan dipahamkan di dalam agama. Iya. Kata Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam kitab beliau Fathul Bari, berkomentar tentang hadis ini, siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan untuknya kebaikan, pasti dia akan dipahamkan dalam agama. Kata beliau, wa mafhumul hadis, dipahami di dalam hadis ini bahwasanya
siapa yang tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pemahaman agama, itu tanda berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan padanya apa? Kebaikan. Iya. Itu pemahaman dari hadis. Kan dalam hadis dikatakan, siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, pasti dia dipahamkan dalam agama. Kebalikan dari hadis itu, siapa yang tidak diberi pemahaman di dalam agamanya, berarti Allah tidak inginkan untuknya apa? Kebaikan. Iya. Oleh karena itu saya bilang tadi, ilmu syar'i kita bisa duduk belajar, itu adalah nikmat yang sangat besar. Iya. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah taala, "An-nasu ilal ilmi ahwaju ila at-ta'ami wasyarab." Kebutuhan manusia terhadap ilmu agama itu melebihi daripada kebutuhannya terhadap makan dan minum. Iya. Melebihi daripada apa? Kebutuhannya makan dan minum. Kenapa demikian? Iya. Karena makan dan minum itu orang butuh makan 2 atau 3 kali dalam sehari. Iya. Orang butuh kepada makanan dan minuman paling 2, 3 atau 4 kali ya. Adapun kebutuhan manusia terhadap ilmu syar'i, ilmu agama, itu kata beliau li'ada di anfasihi. Ya, di setiap detak-detak nafasnya dia pasti butuh terhadap ilmu. Ya. Kita mau makan perlu ilmu. Apa doa yang dibaca ketika makan? Ya. Di pertengahan makanan kita lupa baca bismillah, apa yang dibaca? Ya. Masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid. Iya. Jangankan itu, hatta masuk ke dalam atau tempat-tempat yang kotor, misalnya toilet, WC, itu ada apanya? Ada doanya, ada doa yang dibaca. Ya, ini menunjukkan apa? Kebutuhan manusia terhadap ilmu melebihi daripada makan dan minum. Oleh karena itu, wajib bagi tiap kita untuk semangat di dalam belajar. Ya. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jazan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersemangatlah atas apa-apa yang bisa memberi manfaat kepada dirimu. Wa la ta'jaz. Jangan pernah melemah. Ya, selama itu adalah kebaikan, jangan pernah melemah. Ya. Selama itu adalah kebaikan, jangan pernah melemah. Wasta'in billah. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini sedikit sebagai pendahuluan bagaimana seseorang itu penting untuk semangat di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi al-hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Al-hikmah di sini sebagai ulama menafsirkan ilmu. Ya, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman terhadap ilmu syar'i, ilmu agama, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala, siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala al-hikmah, yaitu ilmu, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang sangat besar. Kebaikan yang sangat banyak. Olehnya itu, ya saya nasihatkan untuk diri saya dan kepada teman-teman yang duduk di sini, jangan pernah menyia-nyiakan waktunya. Ya, jangan pernah merasa bosan di dalam belajar, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Antum sigharu qaumin
wa satakunu kibara. Kata sebagian ulama, kita ini yang duduk belajar dianggap sebagai orang-orang rendahan. Iya, kalau orang di mata masyarakat, oh itu santri. Tidak ada artinya santri itu. Rendah. Iya kan? Kan begitu. Tapi kata salaf ini, lihat, kalian akan menjadi orang-orang besar. Akan menjadi panutan di tengah manusia. Ya, akan menjadi panutan di tengah manusia. Ya. Awalnya kita belajar dianggap sebagai orang-orang yang rendahan. Tapi kalau kita istiqomah di dalam belajar, kita akan dijadikan panutan di tengah manusia. Ya, itulah kemuliaan orang-orang yang menyandang dari ilmu syar'i, yang semangat di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Di pertemuan yang pertama ini ya, kita akan belajar tajwid dulu, tajwid dasar ya. Buku yang kita pakai adalah kitab Tamhid. Ya, jadi buku tajwid kita mulai dari dasar karena kita dengar dari pengurus ya banyak teman-teman yang memang baru ya dari awal belajar, dan saya harapkan teman-teman yang sudah pernah ya ikut saja ya, hadir, kita berbagi faedah seputar ilmu tajwid. Seputar ilmu tajwid. Dan buku tajwid ini insyaallah kita bersilsilah juga. Jadi setelahnya ini akan ada, setelahnya ini akan ada. Ya. Mungkin kita akan baca nanti yang terakhir adalah matan Ibnul Jazari rahimahullah taala. Ya, kita mulai dari dasar. Ya. Dan ingat pelajaran tajwid ini sama bahasa Arab percakapan itu cuma 2 kali ya dalam sepekan. Ya, karena mungkin ini kitab dasar sekali ya, jadi kita akan mempelajarinya ya sebagiannya saja. Karena tidak mungkin kita akan baca dari abata ya. Kan antum sudah bisa mengaji semua kan? Ya. Taib. Sebelum kita baca buku ini, perlu antum tahu buku-buku yang menulis tentang ilmu tajwid, ya, buku-buku seputar ilmu tajwid, atau bisa dikatakan pembahasan yang dibahas dalam ilmu tajwid itu pembahasannya tidak pernah lepas dari 4. Ya, jadi yang dibahas, yang dipelajari dalam buku-buku tajwid itu hanya berapa? 4 saja. Dipelajari di 4 pembahasan saja. Yang pertama yang dibahas dalam buku tajwid, yang pertama adalah makharijul hurufi wa sifatuh. Makhraj, tempat keluarnya huruf dan sifat-sifatnya. Itu pembahasan yang pertama. Saya ulang ya. Pembahasan yang dibahas dalam buku-buku tajwid yang ringkas ataupun yang yang besar, itu pembahasannya tidak lepas dari 4. Makhraj dan sifat huruf yang pertama. Yang kedua, pembahasan tentang al-ahkam, hukum-hukum. Pembahasan tentang apa? Ahkam, hukum-hukum. Apa maksudnya hukum-hukum? Ya, nanti kita akan pelajari apa hukum nun sukun dan tanwin, ya. Apa hukum mim sukun dan tanwin, apa hukum ra ketika sukun, dan seterusnya dari hukum-hukum. Yang ketiga, pembahasan tentang ahkamul mad, hukum-hukum seputar mad, panjang pendek. Seputar apa? Panjang pendek. Yang kelima, yang keempat, ahkamul waqaf, tentang cara berhenti dan cara memulai. Ya, orang yang membaca Al-Quran kan dia bernafas, dia harusnya berhenti di mana, memulai di mana. Ya, seperti itu ya. Jadi itu hanya 4 saja. Ya, makhraj dan sifat huruf yang pertama, dan ini yang paling penting.
mengetahui bagaimana tempat keluarnya huruf, apa dari sifat huruf ini. Ini nanti kita akan pelajari. Taib. Dan ini yang paling penting, makhraj dan sifat huruf. Kenapa paling penting? Karena dua hal ini kita bisa membedakan antara huruf hijaiyah yang satu dengan yang lainnya. Ya. Tanpa kita mengenal makhraj dan sifat huruf, kita tidak akan bisa membedakan misalnya antara huruf ta dan to. Kita tidak akan bisa membedakan antara sa dengan sa atau dengan sya. Ya. Itu semua dipelajari di makhraj dan di sifat huruf. Banyak orang bisa mengaji. Ya. Banyak orang pandai baca Al-Quran, bagus suaranya. Tapi ketika ditanya apa perbedaan sifat antara huruf ta dengan to misalnya, antara do dengan lo, ditanya seperti itu, ya mungkin kebanyakannya tidak bisa tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena tidak pernah mempelajari teori dalam ilmu tajwid. Biasanya kita bisa mengaji, ya bagus bacaan kita itu biasanya melalui murattal saja, sering dengar, ya kan? Sering mendengar murattal, ya, diulang-ulang akhirnya hafal, bahkan nadanya pun sama dengan nada murattal itu. Ya. Dan ini kurang bagus bagi penuntut ilmu. Ya, kalau orang belajar dari bidang ilmu tajwid, dia harus tahu dua. Dia harus tahu teori, ya, dan harus tahu prakteknya. Menggabungkan antara dua hal, teori dan praktek. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang hukum, ya. Nanti akan dibahas nun sukun dan tanwin dan seterusnya. Yang ketiga tentang ahkamul mad, panjang pendeknya. Ini juga sering orang terjadi kekeliruan. Ya. Mungkin saja kita bisa membaca surah-surah yang biasa kita dengar. Misalnya surah-surah pendek, ya, Az-Zalzalah, Ad-Duha, Wat-Tin, bisa kita baca dengan baik dan benar panjang pendeknya. Tapi ketika dibuka pertengahan Al-Qur'an, ya, surah Al-Baqarah di pertengahannya atau surah apa lagi, An-Nisa, belum tentu kita bisa baca sesuai dengan panjang pendeknya. Iya. Dan itu penting juga. Kemudian yang terakhir tentang wakaf. Wakaf itu cara berhenti dan cara memulai. Dan dalam membaca Al-Quran itu kadang ada tempat-tempat yang kita dilarang wakaf di situ. Kenapa? Karena kalau kita berhenti di situ mungkin mempengaruhi makna, arti dari ayat tersebut. Ya, maka semuanya dipelajari dalam ilmu tajwid. Taib. Kita mulai dari yang pertama dulu. Ya, di buku ini tidak dijelaskan, ya, tentang di mana tempat keluarnya, bagaimana sifatnya. Jadi saya pun akan menjelaskan seperti metode buku ini. Jadi cukup kita ucapkan dulu, ya, antum mendengarkan kemudian diikuti, ya, seperti itu dulu. Tidak perlu tahu tak tempat keluarnya di sini-sini. Nanti di buku setelahnya, ya, baru kita pelajari itu. Baik, coba dibuka bukunya di halaman pertama, ya. Sebelum kita baca ini, saya mau tanya antum, apa hukum belajar tajwid? Atau ilmu tajwid, dari mana sumbernya? Siapa yang bisa jawab? Ilmu tajwid diambil dari mana? Atau sebelumnya? Ilmu tajwid ini berkaitan dengan apa? Ya, berkaitan dengan cara membaca Al-Quran. Ya. Dari mana sumber pengambilan dari ilmu tajwid? Ya, dimaklumi, ya, bersama. Sumber pengambilan ini dari apa? Kalamullah Rabbul Alamin. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Iya.
diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat. Ya, mengajari dari maknanya, dari cara melafadzkannya. Ya, kan kalau ilmu tajwid berkaitan dengan apa? Cara melafadzkan bacaan Al-Qur'an itu. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat. Ya, para sahabat mengajari muridnya di bawahnya. Tabi'in. Tabi'in mengajari apa? Tabi'ut tabi'in yang dibawanya lagi. Terus ilmu itu turun-temurun hingga ilmu ini sampai kepada apa? Pada kita saat ini. Ya. Cuman mereka di sana berselisih pendapat. Siapa yang paling pertama meletakkannya? Ya. Maksudnya meletakkan ilmu tajwid ini dengan fan. Apa namanya? Pembahasan tersendiri. Ya, siapa yang pertama menyusunnya? Ya, di sini banyak perselisihan. Ya, di antaranya ada yang mengatakan yang paling pertama menyusun dari fan tersendiri, bidang tersendiri dalam ilmu tajwid ini adalah ulama yang bernama yang pertama juga menyusun ilmu nahwu. Siapa yang tahu? Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, Abul Aswad Ad-Du'ali. Jelas ya? Dari situ pertama. Di atas sebagian pendapat ulama. Taib. Jadi sekarang yang kita pelajari ini adalah teori dan prakteknya. Sekarang apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Ya, siapa yang tahu? Fardu kifayah. Kalau teorinya fardu kifayah, kalau membaca Al-Quran dengan tajwid fardu ain. Taib. Jadi dilihat ya keadaannya orang. Jadi kalau ada orang misalnya memang dia buta huruf, tidak bisa baca Quran. Dia baca Quran huruf, dia baca apa? Huruf bahasa Indonesianya, Latinnya. Ini jelas apa? Dia wajib ain untuk belajar Al-Quran. Kapan dia tidak belajar, maka dia menanggung dosa selama-lamanya. Selama dia masih mampu apa? Untuk belajar. Kenapa dikatakan wajib ain bagi orang yang seperti ini? Karena kan dia dituntut untuk apa? Melaksanakan sholat 5 waktu. Apa yang dibaca dalam sholat? Ayat Al-Quran. Iya, ayat-ayat Al-Quran. Apalagi surah apa? Surah Al-Fatihah. Yang kata Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca apa? Surah Al-Fatihah. Ya, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Tentunya dia apa? Wajib bagi orang yang tidak bisa sama sekali membaca Al-Qur'an, buta huruf. Iya. Adapun orang yang kedua, golongan yang kedua, dia bisa baca Al-Qur'an. Ya. Cuman dia belum bisa tartil. Tartil dalam artian mungkin yang idgham belum dia idgham, yang harusnya dibaca izhar dia baca idgham, dia baca iqlab dan seterusnya. Ini apa namanya? Kalau dia tidak tahu yang seperti ini, maka keharusannya dia hanya mempelajari teorinya saja. Yang ini hukumnya apa? Fardu kifayah saja. Fardu kifayah artinya kalau sudah ada orang dalam sebuah tempat mempelajarinya, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Sama dengan misalnya pengurusan jenazah, itu semua fardu kifayah. Iya. Tapi kalau misalnya antum, perhatikan, kalau misalnya antum dari berbagai daerah, iya, pulang nanti dituntut untuk mengajarkan apa? Ilmu ini. Maka semua yang ada di tempat ini dia wajib mempelajarinya. Kenapa? Karena dia akan mengajarkannya nanti. Ya, akan mengajarkannya nanti. Ya, seperti itu apa namanya? Gambarannya. Jadi kesimpulannya apa? Hukum mempelajari tajwid dilihat orangnya. Kalau sama sekali tidak bisa membaca Al-Qur'an, dia wajib untuk belajar. Wajib ain. Berdosa dia kalau tidak belajar. Yang kedua, kalau dia sudah bisa, tinggal memantap apa namanya? Memperindah saja,
memantapkan dari bacaannya, maka ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Paham ini? Bisa difaham? Ya. Baik. Buku ini terdiri dari 5 jilid. Ya. Atau 5 juz. Juz yang pertama, ya, yaitu jilid yang pertama, itu penulisan terpisah-pisah hurufnya, ya. Nah, di sini yang akan dibahas nanti cara pengucapan huruf dengan baik dan benar. Cuman belum disebutkan di mana tempat keluarnya, bagaimana sifatnya belum disebutkan, karena memang untuk pemula. Kemudian di jilid yang kedua, di pertengahannya, itu sudah mulai dibahas tentang pembahasan mat. Tentang pembahasan mat. Saya ulang, jilid kedua. Jadi jilid pertama tadi terkait tentang apa? Pengucapan huruf, ya, makhraj dan sifat. Cuman kita sebutkan tadi, belum kita pelajari di mana tempat keluarnya, bagaimana sifatnya. Cukup kita akan baca nanti, kemudian diikuti, ya, kemudian diikuti. Jadi jilid yang kedua itu sudah mulai masuk bersambung, ya, bersambung, ya. Akan mulai disebutkan tentang mat di halaman 12. Terus di jilid 2 juga sudah disebutkan tentang mat badal, mat sila sughroh. Kemudian disebutkan juga mat tabi'i dan seterusnya. Ya. Kemudian masuk di jilid 3, itu sudah mulai panjang, ya, praktek dari teori. Kemudian di jilid 4 sudah mulai masuk, disebutkan, dijelaskan satu persatu tentang hukum-hukum. Dan jilid yang kelima itu berkaitan dengan hal-hal yang jarang didapati, ya, terkait tentang masalah raw misalnya, atau masalah sakta, masalah ismam, masalah apa lagi? Masalah imalah, ya, masalah tafhimur ra dan seterusnya, ya, dari pembahasan yang jarang kita dengar. Ya, ini kandungan dari buku ini. Ya, mungkin ini dulu, ya, insyaallah. Besok kita mulai masuk mempelajari dari makhraj dan sifat huruf. Taib ilahuna. Kita masuk di percakapan.